Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Apep Muhlis. Seperti biasa, saya akan membahas software atau aplikasi yang ada kaitannya dengan desain atau konten kreator. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kali ini saya akan membuat tutorial Proclip untuk kalian yang masih baru mengenal aplikasi Proclip. Sebelumnya saya belajar Proclip dengan mengikuti tutorial-tutorial desain dan itu memakan waktu yang cukup lama. Karena kebanyakan video tutorial yang saya ikuti tidak langsung membahas fungsi dan cara penggunaan tool di Proclip. Dan mungkin saja dari kalian ada yang sama. Oleh karena itu, saya akan bahas fungsinya secara langsung agar kalian bisa paham lebih cepat tanpa buang-buang waktu. Oke, langsung saja. Di sesi kali ini saya akan bahas option menu di Proclip. Option menu ada di menu layer. Terus ketika kita klik layer, maka akan muncul option menu. Ada beberapa pilihan di option menu. Yang pertama, yang paling atas, rename. Ini fungsinya untuk memberikan nama pada layer yang dipilih. Karena secara default, layer yang baru akan memiliki nama layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Kalau misalkan kita tambah lagi, ini otomatis layer 4, layer 5, layer 6. Kita bisa beri nama custom dengan tab layer. Contohnya di layer 6. Terus pilih rename. Dan kita bisa memberi nama pada layer tersebut. Contohnya saya pindahkan dulu layer ini ke bawah. Dan yang kedua ada select option yang ini. Ini fungsinya untuk select content layer. Jadi jika kita tap select, maka bagian yang telah kalian gambar atau diwarnai akan terpilih atau terseleksi. Dan bagian yang transparan akan ditandai dengan garis-garis diagonal. Setelah kalian seleksi, kalian hanya bisa melakukan drawing, painting, atau transform bagian yang terseleksi saja. Contohnya seperti ini. Kita pilih layer 2. Ini kita hide. Backgroundnya juga kita hide. Ini ada garis-garis yang membentuk pola kotak. Ini bagian yang transparan. Kita coba menggambar di layer 2. Contohnya saya akan buat lingkaran. Dan jadikan ini reference. Dan di layer 3 saya kasih warna hitam. Atau supaya kelihatan, saya kasih warna kuning saja. Di layer 3 kita gunakan select option. Kalian bisa lihat di bagian yang kuning ini tidak ada garis-garis diagonal, sedangkan di luar lingkaran yang kuning ini ada garis-garis diagonal. Ini tandanya bagian yang kuning ini sudah terseleksi,
Sedangkan bagian yang luar itu adalah bagian yang transparan, jadi ini tidak terseleksi. Jadi kalau misalkan kita menggambar, setelah kita gunakan select tadi, maka kita hanya dapat menggambar atau painting di daerah yang terseleksi saja. Dan bagian yang transparan tidak akan terpengaruh. Untuk mengakhiri seleksi, kita tab ini. Selanjutnya ada copy option. Ini fungsinya untuk copy data gambar ke dalam clipboard. Dan kalian dapat tempel atau paste di layer yang lain atau di canvas yang lain. Kalian juga dapat menempelkan di email atau aplikasi lain. Contohnya kita akan copy data lingkaran ini dan kita tempel di layer 4. Gunakan swipe 3 jari ke bawah untuk memunculkan menu copy paste. Setelah itu di paste. Maka di layer 4 terduplikat data lingkaran. Ini lingkaran yang ada di layer 4. Dan kita coba juga ditempel di aplikasi lain. Contohnya saya buka Sketchbook, kita tempel di sini. Maka data lingkaran dari Proclip akan tertempel di aplikasi Autodesk Sketchbook. Option yang keempat ada Fill Layer. Jika kalian tap Fill Layer, maka seluruh permukaan layer akan terisi dengan warna yang sedang aktif, dan apabila ada gambar atau konten pada layer, maka semua akan ditimpa dengan warna yang sedang aktif. Contohnya di layer 4, ini ada objek lingkaran, dan warna yang aktif di sini adalah warna hijau. Ketika kita tap Fill Layer, maka seluruh permukaan layer 4 akan terisi oleh warna hijau. Dan objek lingkaran di layer 4 juga tertutupi oleh warna hijau. Option yang kelima, ini ada Clear. Fungsinya untuk menghapus layer dari konten secara instan. Kita bisa pakai ini untuk membersihkan gambar pada layer. Jadi kalau kita ingin layer baru dengan nama, opacity, dan blend mode yang serupa, kita tinggal duplikat layer, tap, lalu pilih Clear. Contohnya, kita kasih nama dulu ini. Opacity-nya jadi 50%. Dan blend mode-nya kita atur sebagai lighten. Kita duplikat. Opacity-nya masih sama kayak di bawah. Yang bawah 49, yang kita duplikat. Dan ini hasil duplikatnya juga 49. Blend mode-nya juga sama, lighten.
Dan kita coba ini hide dulu. Dan kita pilih clear. Maka objek yang ada di sini semuanya akan terhapus menjadi layer yang kosong. Kalian bisa lihat ini ada garis-garis, tandanya layer ini sudah kosong. Kita hide juga ini. Selanjutnya ada alpha lock. Ini fungsinya untuk mengunci bagian yang transparan. Ini cocok untuk menambah tekstur, shading, atau detail pada gambar tanpa mempengaruhi bagian yang transparan. Saya hapus dulu layer yang ini. Contohnya kita alpha lock yang ini. Kalian bisa lihat di layar ini muncul pola kotak catur. Tandanya alpha lock sudah aktif. Saya pilih airbrush dan soft brush. Size 3%. Karena ini sudah alpha lock, maka bagian di luar objek di layer 3 tidak akan terpengaruh oleh painting, drawing, ataupun sketching yang kita lakukan. Karena di layer 3 hanya ada objek lingkaran, maka kita hanya dapat menggambar di objek lingkaran ini. Contohnya seperti ini. Tadi saya sudah pilih soft brush. Kalian bisa lihat soft brush hanya berefek pada objek saja. Jadi bagian di luar objek tidak terpengaruh soft brush. Selanjutnya ada mask option. Ini fungsinya mirip dengan alpha lock. Jadi mask hanya bekerja pada bagian yang ada gambarnya. Bedanya ini fungsinya untuk atur transparansi gambar. Warna putih untuk 100% opacity dan warna hitam untuk 0% opacity. Maksudnya seperti ini. Kita matikan dulu alpha lock-nya. Kita tambah mask. Di sini muncul layer mask. Kita pilih brush-nya. Dan di warna ini, warna yang aktif, ini hanya ada dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Dan di antara keduanya, jika kita pilih 100% putih, maka opacity-nya 100%. Tidak akan berpengaruh pada gambar. Dan kalau misalkan kita 100% warna hitam, maka akan transparan. Dan kita pilih warna di tengahnya. Kalian bisa lihat, walaupun saya di sini warna biru, saya pilih warna biru. Warna yang aktif tetap hanya antara putih dan hitam. Di sini jadinya warna abu ya.
Kalian bisa lihat. Mungkin di gambar terlihat sebagai warna putih, padahal ini sebenarnya transparasi. Kalian bisa lihat di belakang objek ini ada huruf. Jadi kelihatan hurufnya karena ini semakin transparan. Saya coret semakin transparan. Jadi kalau kita hide atau hapus max layer, maka gambarnya akan kembali seperti semula. Kita hide, warnanya kembali seperti semula. Atau kita hapus, warnanya kembali seperti semula. Kita duplikat dulu. Dan option yang ke-8 ada clipping mask. Sama halnya seperti mask sebelumnya, ini hanya berpengaruh pada layer di bawahnya. Tapi kita hapus dulu ini dan kita jadikan ini clipping mask. Tapi sebelumnya, bedanya clipping mask memiliki layer yang terpisah atau dapat dipindahkan, dan fungsi mask berbeda dengan clipping mask. Kalau clipping mask itu kita bisa memberikan efek, gambar, atau warna, sedangkan mask hanya berfungsi untuk transparansi. Efeknya atau blend mode-nya kita pilih di sini, linear burn. Setelah itu kita gunakan clipping mask. Kalian bisa lihat tulisan yang tadi akan masuk ke dalam objek di layar bawah. Jika clipping mask non-aktif, maka teks di luarnya akan terlihat. Kalau misalkan kita tambah soft brush di sini, kita pilih misalkan warna oranye. Ini yang aktif adalah layer ini. Kita kasih nama warna ungu. Kalian bisa lihat hanya berpengaruh pada objek di bawahnya. Dan bedanya clipping mask bisa dipindah. Misalkan kita pindah ke bawah sini. Maka objek sebelumnya, yang ini, yang layer 3, tidak terpengaruh apapun. Kita lihat. Karena di layer 5 ini kosong, kita gunakan ini clipping mask di atasnya, maka tidak terjadi apapun. Karena di layer 5 tidak ada objek apapun. Kita pindah lagi ke sini. Kita kasih nama dulu. Selanjutnya ada drawing assist. Kalau kita tap ini, di sini tidak muncul drawing assist. Untuk mengaktifkannya, kita pilih action, terus aktifkan drawing guide. Kita bisa edit juga di sini. Contohnya kita pilih yang isometric. Kita aktifkan assist drawing. Dan kita hide. Kalian bisa lihat ini ada drawing assist. Jadi kalau misalkan ada gambar, saya pilih monoline. Ini akan mengikuti drawing assist.
Kalau kita nonaktifkan, maka garis-garis yang terbentuk tidak akan mengikuti drawing assist. Kita bisa tambah layer, dan di sini kita juga bisa aktifkan drawing assist karena tadi kita telah aktifkan toolnya. Saya ganti warnanya jadi warna hitam. Kalian lihat, coretan yang saya buat akan mengikuti drawing assist. Saya tambah lagi layar. Selanjutnya ada invert. Ini fungsinya untuk menggantikan warna pada gambar dengan warna pelengkap yang berlawanan. Supaya kalian mudah memahaminya, di layer 10 saya akan masukkan foto. Contohnya, kalau misalkan sebelumnya warna hijau, maka akan berubah menjadi warna yang berlawanan, jadi warna merah. Atau misalkan sebelumnya warna orange, maka warna setelah di-invert hasilnya menjadi biru, warnanya menyilang. Kalau kuning menjadi violet. Kalian bisa lihat referensi ini di Google, banyak. Kalian tinggal klik aja warna warm dan cold. Contohnya di layer 3 kita akan invert. Ini kita hide dulu dan kita pindah objeknya. Kalian bisa lihat ini warna sebelumnya dan ini warna setelah di invert. Warna kuning menjadi biru sesuai dengan ini, hijau menjadi ungu. Selanjutnya ada reference yang ini. Ini fungsinya untuk menjadikan gambar pada layar sebagai referensi. Jika kalian menggunakan color drop, maka akan mengikuti layer referensi. Contohnya kita hide dulu yang ini. Layer 2 adalah reference. Kita tambah layer dulu, pindah layer 11 ke sini. Kita color drop warna ungu. Kalian bisa lihat, karena di layer 2 ada objek lingkaran yang dijadikan referensi, maka warna ungu hanya dapat masuk ke objek lingkaran ini atau dengan batasan lingkaran ini. Selanjutnya warna ini, maka warna biru tidak akan menimpa warna ungu. Dan kalau misalkan di layar referensi kita tambah garis, di layer 2 kita buat garis lurus, kita tambah layer lagi. Jika kita gunakan color drop di sini, maka tidak akan melewati garis yang telah kita buat. Ini bisa kalian gunakan untuk mewarnai ulang desain yang telah kalian buat di Procreate. Selanjutnya ada Merge Down. Ini fungsinya untuk menggabungkan layer dengan layer di bawahnya. Contohnya ini. Saya edit dulu.
layer 11 kita gabung dengan layer 12. Kita tinggal pilih Merge Down. Maka layernya akan menjadi satu. Karena ini sudah bergabung layernya, maka kalau kita hapus akan terhapus dua-duanya. Selanjutnya ada Combine Down. Ini fungsinya untuk menggabungkan layer yang dipilih dengan layer di bawahnya menjadi satu grup. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini muncul new group, dan kalau kita tap new group akan muncul di sini rename. Ini fungsinya untuk memberi nama grup ini, dan flatten ini fungsinya untuk menjadikan layer-layer di bawahnya menjadi satu layer. Contohnya seperti ini. Kalau bisa lihat, ini menjadi satu layer. Jadi semua layer yang ada di grup tersebut akan menjadi satu layer. Selanjutnya ada Merge Down. Ini fungsinya untuk menggabung, sama kayak tadi, maka berubah menjadi satu layer, tapi masih di dalam new group. Misalkan pilih lagi Combine Down, maka seterusnya layer di bawahnya bakal masuk lagi ke new group. Kita ulangi. Kita lihat di sini cuma ada 3 layer, max layer, layer 3, dan layer 12. Tap new group, Combine Down, maka layer 2 masuk ke new group. Kita Combine Down lagi, maka layer ini yang test rename masuk ke new group. Combine Down lagi, maka layer di bawahnya masuk lagi ke new group. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian masih bingung, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.